Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan bersemangat ya. Nah, semangat ini yang penting sekali. Jadi meskipun bagi sebagian dari teman-teman mungkin ada yang masih pertama kali belajar bahasa Arab dengan bersemangat, ya maka yang sulit akan jadi mudah begitu ya. Dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah kenal dengan bahasa Arab dan pernah belajar, semoga semakin bersemangat lagi agar yang lupa jadi ingat dan yang ingat semakin dihafal, semakin semakin lekat diingatannya. Begitu ya kira-kira. Oke, teman-teman, di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang isim mufrad, tatniyah, dan jamak ya. Nah, kali ini di video ini kita akan coba mengubah bentuk dari isim mufrad ke bentuk isim tatniyah, kemudian diubah juga ke isim jamak. Sebagaimana sudah disebutkan juga sebelumnya bahwa isim mufrad artinya kata benda yang jumlahnya tunggal ya. Jadi ini pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Sedangkan isim tatniyah adalah isim atau kata benda yang jumlahnya dua, ganda begitu ya. Dan isim jamak adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari dua. Jadi banyak tapi lebih dari dua nih teman-teman. Jadi kalau masih jumlahnya dua belum kita sebut banyak ya, tapi ganda mungkin ya lebih tepat. Oke. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya di bab pembahasan tentang isim jamak, ada 3 macam bentuk jamak dalam bahasa Arab. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan jamak taksir. Nah, sebelum kita ke bagian pembahasan tentang pengubahan menjadi isim jamak, yuk kita mulai dulu dengan mengubah kata-kata berikut ini menjadi bentuk tatniyah atau ganda. Yang pertama adalah mengubah menjadi bentuk tatniyah atau ganda. Sebagaimana sudah diulas bahwa kaidah isim tatniyah itu ciri di akhirnya adalah diakhiri oleh alif nun atau ya nun. Jadi ada dua, kalau isim tatniyah ada alif nun atau ya dan nun di akhirnya. Jadi maksudnya tergantung ya ini teman-teman ya. Kalau kedudukan kalimat-kalimat tersebut, lafaz-lafaz tersebut di suatu kalimat itu membuatnya harus dibaca secara rofa, maka tanda rofanya adalah alif nun. Kemudian apabila ia sedang berkedudukan nasab atau jar, maka tandanya adalah ya dan nun. Langsung saja kita coba ganti qalamun, pena tunggal, menjadi qalamani ya. Oke. Kemudian kata masjidun menjadi masjidani ya, demikian. Ada juga kata syajaratun menjadi syajaratani. Kemudian kata warakatun menjadi warakatani, artinya daun dua ya, atau kertas, daun atau kertas ya. 2 buah daun atau kertas. Kitabun menjadi kitabani. Oke. Muslimun menjadi muslimani, orang-orang Islam atau orang-orang muslim laki-laki 2 ya. Muslimatun, orang-orang Islam perempuan 2 yakni muslimatani. Oke. Kemudian kata walibun
Nah, kalau lafaz talibun ini maknanya apa teman-teman? Talibun biasanya identik dengan siswa atau murid ya. Jadi talibun orang yang mencari ilmu. Talibani dua orang siswa atau murid. Lafaz yang terakhir yakni amilun menjadi amilani. Nah, sudah nih teman-teman ya. Ini contoh-contoh ini kalau kedudukan kata-kata yang ada di depan kita ini sedang berkedudukan rofa. Lain cerita kalau kedudukannya nasab atau jar, misalnya menjadi maf'ul bih atau kemasukan huruf jar, maka tandanya adalah ya nun ya. Oke, sudah paham ya? Oke, berikutnya adalah mengubah menjadi bentuk jamak. Jadi bagaimana kalau kata-kata atau lafaz-lafaz yang ada di hadapan kita ini kita ubah menjadi bentuk jamak atau banyak, atau mesti jumlahnya lebih dari 2 ya teman-teman, minimal 3. Misalnya pena, ada banyak pena, misalnya 4 atau 5 pena gitu ya. Bagaimana ya kita mengubahnya? Nah, sebelum kita mengubah bentuk jamak dari kata kolamun, menurut saya ada trik yang bisa kita lakukan, yakni dengan melihat apakah isim tersebut merupakan turunan dari bentuk fiilnya gitu ya. Misalnya isim yang ada di depan kita ini kan ada kata muslimun, ini isim fa'il ya teman-teman. Bahwa muslimun, kalau kita tarik mundur ke bentuk dasarnya kata aslama, lafaz fi'il madhinya ya berubah menjadi yuslimu islaman wa muslaman, fahuwa muslimun wa dzaka muslamun, aslim la tuslim muslamun muslamun. Nah, posisinya kata muslimun ini adalah sebagai isim fa'il atau orang yang melakukan suatu perbuatan, yakni orang yang Islam begitu. Nah, karena dia isim fa'il, agak lebih mudah kita menebak kira-kira bentuk jamaknya apa ya. Kita tinggal ikutkan saja ke kaidah isim jamak mudzakkar salim ya, karena dia adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki teman-teman ya, yang berakal ya, artinya orang laki-laki gitu. Nah, menurut kaidah jamak mudzakkar salim, jadi isim jamak itu ada 3 ya. Ada jamak mudzakkar salim untuk jamak laki-laki ya, kemudian ada jamak muannats salim untuk jamak perempuan, dan jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan. Nah, karena dia jenisnya adalah mudzakkar, kita ubah ke bentuk jamak mudzakkar salim, dan tandanya ya, ini tandanya waw nun pada saat rafa dan ya nun pada saat nasab dan jar. Waw nun atau ya nun. Oke, kita tulis dulu. Lihat. Nah, ini dia ciri jamak mudzakkar salim. Anggap saja kedudukannya sedang rofa ya, maka kita ubah dia menjadi isim jamak mudzakkar salim, orang-orang Islam banyak laki-laki. Berarti ditambah waw nun di akhirnya menjadi muslimuna ya. Oke, sudah jadi jamaknya orang-orang Islam laki-laki banyak, itu lebih dari 2. Ketika dia sedang nasab dan jar, misalnya jar ya, di depannya ada huruf jarnya teman-teman, misalnya ada kata atau lafaz ilah. Oh sorry, kok jadi begini. Oke, kita coba dulu. Atau ala ya, ala misalnya. Huruf jar ini berarti menjarkan hukum isim yang ada sesudahnya ya. Jadi kalau ada huruf jar, maka yang sesudahnya itu berarti majrur teman-teman, berarti menjadi alal muslimina. Nah, begini teman-teman.
Kalau tadi tandanya waw nun, maka sekarang sudah berubah menjadi ya nun, sebab kedudukannya sedang jar. Oke, karena ada huruf jarnya yaitu ala. Ada satu lagi, yakni kata muslimatun yang bentuk tasnihnya muslimatani. Kemudian bagaimana ya bentuk jamaknya? Apa? Ada yang sudah tahu? Karena dia jenisnya adalah muannats atau perempuan, ya kita ikutkan saja kaidah dari isim jamak muannats salim, yang mana cirinya di akhir adalah alif dan ta. Oke, alif dan ta. Ada orang Islam perempuan banyak. Nah, jadi muslimatun ya, ini ya teman-teman ya, tandanya alif dan ta, tidak ada perubahan nih. Dia di posisi i'rab nasab, jar ataupun rafa, tandanya tetap alif dan ta, hanya nanti agak berbeda di pengharokatannya ya. Oke, nanti kita bahas soal itu. Kemudian kita coba lagi isim yang lain nih. Kita coba juga isim, ada dua yang berasal dari isim fa'il juga ini teman-teman, seperti kata talibani dan amilani. Ini kan asalnya talibun dan ini amilun. Talibun orang yang mencari ilmu atau menuntut ilmu. Kira-kira bentuk jamaknya bagaimana ya teman-teman? Nah, ini masih bisa kita ubah dengan mengikuti kaidah jamak mudzakkar salim seperti kata muslimuna. Bagaimana contohnya? Yuk kita ubah. Tolibuna, tambahkan waw nun di akhir. Nah, jadi orang-orang yang mencari ilmu. Akan tetapi bentuk jamak dari kata talibun itu ada juga yang tidak demikian. Jadi demikian artinya tidak mengikuti kaidah jamak mudzakkar salim, tapi disebut dengan jamak taksir. Tapi maknanya sama, murid-murid atau siswa-siswa ya. Seperti apa bentuk jamaknya? Nah, ini karena jamak taksir ya, berarti kita perlu cek juga di kamus kira-kira yang lazim bentuk jamak dari kata talibun itu apa ya. Jamaknya adalah, mungkin ada yang pernah dengar, sebentar, jamaknya talabatun ya, at-talabah ya. Jadi ketika seorang guru menyapa muridnya, ayyuhat talabah misalnya, wahai murid-murid, anak-anakku ya. Jadi jamak ini maknanya, walaupun di belakang ada tak marbutahnya ya teman-teman. Ini adalah contoh jamak taksir. Jadi jenis jamak atau isim jamak yang ketiga adalah jamak taksir, di mana bentuknya tidak beraturan. Kadang-kadang juga ada bentuk lainnya teman-teman, yakni lafaz tulabun ini juga kadang-kadang dipakai ya. Kita juga sering dengar penggunaan kata ini, ayyuhat tulab atau ayyuhat talabah gitu. Oke, maknanya sama ya teman-teman, jamak, murid-murid banyak. Oke, itu dia. Yang ini ini juga sudah. Nah, sekarang kita coba yang di bawah ini, karena masih dia berasal dari bentukan atau turunan kata dasar fiilnya. Jadi kata apa teman-teman? Ayo, amilun, asal katanya dari, adakah yang sudah tahu? Jadi dia adalah isim fa'il ya, yang artinya bekerja. Amila ya'malu ya kalau tidak salah. Amila ya'malu ya. Kemudian dia isim fa'ilnya adalah amilun ya, kemudian ma'mulun ya.
i'mal la ta'mal gitu. Nah, sekarang kita coba ubah dia menjadi bentuk jamak. Kira-kira bentuk jamaknya dari kata amilun apa? Nah, bentuk jamaknya adalah hampir sama dengan yang berlaku untuk lafaz talibunnya. Amilun ini bisa kita ikutkan ke kaidah jamak mudzakkar salim. Masih bisa kita tambahi wawu dan nun. Amiluna. Nah, ini dia. Sudah selesai. Amiluna. Amilu sholihati, misalnya orang-orang yang beramal kebaikan ya. Amil itu berarti orang yang beramal atau orang yang mengerjakan ya. Amiluna berarti orang-orang yang beramal atau mengerjakan. Nah, sama dengan lafaz talibun yang menjadi kata talibuna, kemudian ada kata tolabah dan tulab. Kata amilun ini juga ada lafaz jamak lainnya yang tidak beraturan, tapi maknanya sama teman, orang-orang yang beramal atau orang-orang yang mengerjakan. Jadi selain dia punya bentuk jamak mudzakkar salim, dia juga punya bentuk jamak taksirnya, seperti ummalun. Nah, sama kan teman-teman ya, tulabun, ummalun ya, sama dengan yang lafaz tadi. Cuma kita sering dengarnya mungkin amiluna ya, atau kata ada lagi teman-teman, ada satu lagi lafaz juga yang merupakan bentuk jamak dari kata amilun, yakni awamilu. Nah, ini juga tergolong jamak taksir ya. Nah, mohon maaf, ini sigat muntahal jumu teman-teman. Awamilu apa sih maksudnya? Wah, ini kita bisa bahas di lain kesempatan ya. Nah, akan lebih panjang lagi ceritanya ya. Awamilu. Nah, ini juga bentuk jamak dari kata amilun, menjadi amiluna, ummalun, wa awamilu. Ini sama ini, maknanya sama insyaallah ya. Kita tandai bentuk lainnya. Oke, kita sudah mengubah 4 lafaz menjadi bentuk jamak. Ada tersisa berapa? 5 lafaz lagi nih teman-teman. Ayo kita ubah, bagaimana kita mengubah 5 lafaz lainnya. Kita mulai dari mana nih? Kata kolamun misalnya. Kata kolamun, 1 pena. Kolamani, 2 pena. Bentuk jamaknya. Nah, bentuk jamaknya kata kolamun ini tidak sama dengan bentuk jamaknya kata muslimun yang berasal dari bentukan fiilnya atau turunan dari bentuk fiilnya. Kata kalamun ini bentuk jamaknya adalah jamak taksir, jadi jamak yang tidak beraturan. Teman-teman bisa menebak kira-kira bentuk jamaknya apa? Kalamun, ada yang pernah tahu mungkin? Yaitu kata aqlamun ya. Ini dia teman-teman, kita lihat polanya tidak sama, bukan ya? Jadi bentuk jamak taksir itu kita tandai ya, tidak sama. Umalun ya, talabatun, tulabun, aklamun, tidak sama. Jadi memang tidak beraturan begitu ya. Itulah tadi bentuk jamak dari kata kolamun. Kita lanjutkan lagi ke lafaz berikutnya. Di bawahnya coba kata kitabun, buku. Bentuk tasniyahnya kita bani. Kira-kira bentuk jamaknya adalah, kita tulis juga di bawahnya, kutubun. Oke, ini dia bentuk jamaknya, lafaz kutubun ya. Tampak lagi jenis jamak taksir ya. Contoh jamak taksir lain yang polanya juga tidak sama teman-teman ya. Bila kita amati polanya tidak sama dengan yang tadi. Kita lanjut ke lafaz masjidun. Kira-kira kalau kata masjidun bentuk jamaknya apa ya? Masjid, 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 apa ya?
Afwan. Keliru. Ya. Masajidu, al-masajidu. Ya, masjid. Masjidun, masajidu. Ini bentuk lafadz jamak yang termasuk syurat muntahal jumu. Jadi syurat muntahal jumu itu apa? Jadi bentuk kata benda jamak atau isim jamak yang biasanya polanya mengikuti wazan syurat muntahal jumu, yaitu misalnya wazan mafa'ilu ya, fawailu, mafa'ilu ya. Coba kalau kita perhatikan lafadz masajidu kan sama dengan wazan mafa'ilu ya kan ya, sepadan atau serupa dengan wazan mafa'ilu. Apanya yang serupa ya? Polanya, pola perubahan katanya. Jadi masjidun menjadi lafadz. Apanya yang sama teman-teman ya? Yang sama adalah polanya. Coba kalau kita ulang lagi, misal masajidu sama dengan mafa'ilu, kan serupa ya atau sepadan dengan wazannya ya. Wazannya mafa'ilu ya. Kemudian ada lafadz syajaratun, pohon. Syajaratani, 2 pohon. Bentuk jamaknya adalah, kita ketikkan sini, asjarun. Nah, ini bentuk jamaknya mirip dengan lafadz kalamun ya. Aklamun, maaf, sama dengan asjarun ya, agak mirip bentuk polanya. Jadi polanya yang agak mirip ya teman-teman. Nah, teman-teman, oh ya ada satu lagi, kita lanjutkan dulu teman-teman ya. Kata warakatun. Kalau kata warakatun kita ubah menjadi bentuk jamak, menjadi apa? Tulis di bawahnya aurakun. Aurakun ya. Nah, akan tetapi teman-teman, untuk lafadz syajaratun dan lafadz warakatun ini, di samping punya lafadz jamak ini, mereka juga punya bentuk jamak lainnya. Jadi ada bentuk jamak dari lafadz-lafadz yang dua ini, syajaratun dan warakatun, yang lainnya gitu. Lafadz apa? Lafadz yang mirip atau ikutkan hampir sama ya dengan lafadz jamak muannats salim. Jadi ditambah alif dan ta di akhirnya. Kan tadi kita lihat ya, bentuk tunggalnya adalah syajaratun ya. Syajaratun ya. Kita ubah jadi syajaratun, pohon. Oke. Dan lafadz warakatun, bentuk jamak lainnya adalah warakatun, dedaunan atau daun atau kertas. Nah, ini dia kelihatan bentuk jamaknya ya. Oke, jadi ini bentuk jamak lainnya ya. Oh sorry, ini bentuk jamak dari ini bentuk jamak, cuma bentuk jamak lainnya adalah ini gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, perlu ditekankan bahwa untuk isim-isim jamak taksir, jadi kata benda yang bentuk jamaknya adalah jamak taksir, maka kita perlu didampingi oleh kamus. Jadi cek lagi di kamus, kira-kira itu bentuk jamaknya apa. Jadi tidak bisa asal menerka. Beda dengan jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim yang kita bisa memadankan, karena biasanya yang diubah menjadi jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu adalah
isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, sedangkan selain itu kebanyakan bentuk jamaknya adalah jamak taksir atau mengikuti kaidah sugat muntahal jumu. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan, jadi sulit sekali bukan dihafal ya, sulit sekali diterka, jadi harus dihafal malah ya. Misalnya kata babun itu kalau tunggal, kalau dia tatniyah babani jamaknya apa? Bisa jadi sebagian besar lafadz isim yang ghairu akil ya, benda-benda yang tidak identik dengan manusia atau bukan manusia, tidak berakal maksudnya, itu kebanyakan adalah jamak taksir bentuk jamaknya. Ya seperti lafadz itu tadi, babun pintu menjadi abwabun ya, abwabul jannah pintu-pintu surga. Abwabun adalah lafadz jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Nah, itulah tadi cara mengubah dari bentuk isim mufrad ke bentuk isim tatniyah dan jamak. Nah, kali ini saya kasih PR nih teman-teman. Coba teman-teman ubah mufradat berikut ini atau kosakata berikut ini ke bentuk tatniyah dan jamaknya. Kira-kira apa? Kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin ada jawaban teman-teman ya, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini, dan insya Allah kita akan hadirkan lagi video-video pembelajaran selanjutnya yang akan membahas tentang topik-topik berbeda. Sekian dulu, kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.